Kepala patung Soekarno yang miring di alun-alun Indramayu mendadak viral setelah sebuah video menunjukkan bagian leher patung itu rusak dan tidak lagi tegak berdampingan dengan patung Muhammad Hatta. Peristiwa tersebut segera memancing perhatian publik karena patung bersejarah itu baru dibangun pada tahun 2023 dengan bahan tembaga. Penjelasan pemerintah daerah menyebutkan bahwa kerusakan terjadi akibat tenda acara penyerahan SKP3K paruh waktu yang belum dibongkar hingga menjelang malam. Tenda tersebut dikabarkan roboh karena angin kencang dan langsung menimpa patung, membuat bagian lehernya patah dan miring. Untuk sementara, patung Soekarno serta patung Muhammad Hatta dicopot agar bisa segera diperbaiki. Di tengah klarifikasi resmi, netizen yang budiman justru ramai menyoroti dugaan kelalaian pengelola alun-alun. Banyak komentar bernada satir yang menyinggung betapa tidak masuk akalnya tenda dibiarkan berdiri hingga berhari-hari, sehingga publik mempertanyakan standar keamanan dan pengawasan fasilitas publik. Reaksi netizen yang berbakti yang penuh candaan pedas, mulai dari menyindir patung yang disebut seperti salah bantal hingga menuntut audit anggaran, menggambarkan kekecewaan masyarakat terhadap manajemen perawatan ruang kota yang dianggap tidak profesional. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ada salah sasaran. Siapa yang salah? Patung-patung yang nanti Wong Indramayu kamu kalau keyakin ulupaiku berdirakan tarin buatan bekal. Ya Allah, siapa Soekarno segera kalau keyakin dan warga Indramayu membetulkan. Indramayu lagi dihebohkan sama patung Pak Soekarno di alun-alun Indramayu yang lehernya miring guys akibat tenda roboh. Yang bikin lucu itu guys isi komenannya guys, mari kita lihat. Nih yang pertama, salah bantal sawanan kali ya. Yang kedua yaitu kebanyakan. Ini ada lagi guys dari IG Atay. Ya bangor dosa. Update soal patung Soekarno di Indramayu, Jawa Barat yang lehernya miring hampir patah, ternyata penyebabnya adalah ketimpa tenda guys. Jadi tenda ini dibuat untuk pelantikan P3K paruh waktu pada tanggal 12 November lalu. Terus belum dibongkar, keburu diterpa angin kencang. Jadi sekarang patung Soekarno ini sudah ditutupi dengan kayu putih untuk kemudian nanti diturunkan dan diperbaiki kerusakannya. Nah rencananya patung Hatta juga akan diturunkan guys. Tapi aku penasaran sih, pembuatan patung itu apakah tidak ada kerangka di dalamnya? Kenapa ketimpa tenda aja dia langsung patah gitu? Coba buat teman-teman yang paham soal pembuatan patung, komen ya. Hah, angin, ngadi-ngadi mah angin kata gue ya. Nih, ntar lu diomelin sama Bu Mega lo angin. Emang susah ya kalau angin itu nggak ada KTP. Ini ya di tengah polemik dan kisruh penyematan gelar pahlawan pada Pak Soeharto ya. Ini ada lagi nih kejadian begini. Gimana ceritanya? Patung sang proklamator nggak dijaga dengan baik gitu. Kenapa bisa mereng-mereng begini gitu? Ini untuk Pemda atau Pemprov yang terkait pemegang kepentingan, mendingan cepat diperbaiki patungnya daripada nanti lu kena omelan dari Bu Mega. Aduh, kebetulan yang sangat diinginkan masyarakat. Lagi viral penampakan kepala patung Presiden Soekarno yang miring ke samping. Jadi gini kronologinya. Patung Presiden pertama RI Soekarno di kawasan alun-alun Indramayu ini awalnya normal-normal saja bentuknya. Dan patung ini sudah berdiri sejak tahun 2023 yang lalu. Namun pada hari Kamis tanggal 13 November kemarin, pemerintah mengadakan acara penyerahan SKP3K paruh waktu di alun-alun tersebut. Dan siapa sangka pada saat itu terjadi angin kencang yang membuat tenda acara roboh sampai menaik kepala patung
patung Presiden Soekarno tadi, yang akhirnya sambungan leher atau penopang kepala patung tersebut tergeser, sehingga kepala patung menjadi miring bahkan hampir putus. Padahal menurut info yang kutemukan, patung Presiden Soekarno yang terbuat dari tembaga itu, harga pembuatannya diperkirakan bisa tembus puluhan bahkan sampai ratusan juta rupiah. Terus netizen banyak yang komen, ada yang bilang presiden lagi salah bantal, ada juga yang bilang presiden lagi cosplay Stephen Hawking, dan yang paling parah ada yang bilang patung presidennya lagi kena stroke gara-gara melihat kelakuan anaknya dan cucunya. Aduh, baru seumur jagung patung Bung Karno di Indramayu udah patah leher, ketimpa tenda. Ya jujur ngilu banget sih lihat videonya teman-teman ya. Jadi gara-gara angin kencang kemarin, tenda acara di alun-alun Indramayu roboh dan apesnya nimpa patung sang proklamator kita sampai miring dan rusak patah. Padahal patung tembaga ini baru banget diresmiin Februari 2024 lalu. Nah yang bikin cerita ini makin panas, ternyata pembangunan patung ini dari awal 2023 itu udah diprotes sama DPR Indramayu teman-teman. Katanya proyek ini nggak ada di dalam RPJMD alias rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan sempat jadi perdebatan sengit nih soal anggaran. Tapi ya proyeknya tetap berjalan terus. Sekarang Pemkab janji bakal perbaiki pakai alat berat. Tapi ya ini jadi pelajaran mahal. Bangun monumen bapak bangsa itu harusnya penuh perhitungan kan teman-teman, baik posisi maupun kekokohannya. Jangan sampai kesannya dipaksain, kena musibah dikit ya langsung ringkih gitu loh. Menurut kalian ini murni musibah alam atau ada faktor perencanaan yang kurang matang? Siapa yang buat nih leher Pak Soekarno sengkle? Ini udah pasti nih, pemikiran kalian negatif semua. Coba kalian pemikirannya positif. Ini soal itu nih. Kalau kalian seniman, kalian udah pasti tahu makna patung ini apa. Waktu kejadian Pak Soekarno itu gimana? Dan di patung inilah mencerminkan kejadian Pak Soekarno semasa hidupnya. Contoh nih ya, sakit leher kalau bantal. Berarti Pak Soekarno ini jarang tidur karena sibuk mengurus negara. Yang kedua, ngangkat telepon. Saking sibuknya menelpon para pejabat-pejabat untuk memajukan negara kita. Saking sibuknya dia itu nggak bisa ngurus anak dan putunya sampai begitu kelakuannya. Tuh seni salah bantal. Yang kedua seni ngangkat telepon. Jeffrey Nicole siapa yang klik? Salah banget. Mungkin terlalu lelah memburadul negara kita sekarang meledek sebelah. Kepikiran aja bawa kajian. Ya Allah. Iya bentar lagi. Lagi nelpon itu kocak mau ngajak Brother remake. Halo nggak denger lagi. Kolesterol naik, nggak mungkin tiba-tiba pas. Tapi emang ya orang Indonesia itu ya random banget ya guys. Jangankan di komentar video, di ulasan produk gua nih, gua kan jualan produk natural deodoran spray ya kan. Lu lihat yang kasih ulasan begini bentuknya. Nah awalnya beli karena tiap kali mau ketawa diralat mulu sama ketek. Akhirnya mau beli satu tapi ke Banjarmasin nanggung banget. Mau beli 100 takut yang jual stres waktu packingin. Jadi beli 5, ternyata satu botol aja bakal lama banget habisnya. Apa aku 4 botol lagi biar bisa beli lagi. Beneran bau badan hilang, sayangnya badan nggak bisa hilang juga. Padahal lumayan kalau bisa ngilang buat dari saya. Buat owner please ciptain yang bisa ngilangin sebadan-badan dosa dan kenangan tentang dia juga. Buat yang baca sampai tuntas wajib beli juga, nggak beli bisuan dalam hidung pas lagi pilek lu ukuran. Aroma apa yang ditanya nih? Kualitas sangat baik sih. Udah stop ya lo kasih gua ulasan yang bikin ngakak ngikik, capek gue ngakaknya.